Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Setia. Di sini kita akan berbincang-bincang sedikit bersama Mbak Leha selaku apoteker yang ada di PT Puskesmas Bakung Jaya. Bisa dibilang ini adalah sesi sharing session tentang pengalaman selama berpraktek menjadi seorang apoteker. Pada Mbak Leha, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Langsung aja kali Mbak ya kita berbahas. Mbak Leha ini udah berapa lama kerja di PT Bakung Jaya? Kalau di UPT Bakung Jaya baru hitungannya baru mau setahun nih, baru sekitar 11 bulan. 11 bulan. Kalau untuk pengalaman prakteknya? Kalau pengalaman praktek jadi apoteker udah 10 tahun. 10 tahun? Iya. Juga ya. Udah 10 tahun. Lama banget itu. Terus dari pertama kali lulus nih, di mana-mana aja tempat pernah buka praktek? Atau pernah kerja deh? Pernah praktek atau pernah kerja? Oke. Saya lulus di tahun 2013. Itu saya langsung berpraktek di klinik swasta. Itu di klinik Maju Sejahtera di Handil Muara Jawa. Di sana saya berpraktek selama 3 tahun. Jadi itu pengalaman pertama saya di sana dan langsung terjun di dunia klinik. Jadi lumayan langsung bekerja sama dengan berbagai ilmu tenaga kesehatan gitu ya, dengan teman-teman tenaga kesehatan yang lain. Kemudian setelah 3 tahun itu saya lanjut ke apotek swasta. Setelah selesai di sana saya di apotek swasta. Jadi prakteknya itu saya juga kerja di tempatnya orang sih gitu ya. Kerja di tempat orang. Jadi yang punya modal gitu ya, punya modal apotek bukan saya. Nah itu saya sempat sampai di tahun 2021 sampai 2021. Kemudian di tahun 2021 saya membuka apotek sendiri, apotek Kembar Pharma di Babulu. Mungkin masyarakat sudah banyak yang tahu sekarang yang di Kembar Pharma itu sampai sekarang berpraktek juga di situ bersama suami juga apoteker. Kemudian masuk di UPT Puskesmas Bakung Jaya itu di bulan April 2022. Jadi dari bulan April gitu ya sampai sekarang ya, sekarang di sini. Ya. Terus Mbak, kenapa sih Mbak ya? Kan Mbak ini katanya kemarin mengangkat bagi lancar kan, ini lagi lancar buat selancar mengangkat tema tentang hipertensi. Kenapa Mbak terlalu tertarik gitu atau mau banget ngangkat tema ini atau materi ini, kenapa kira-kira? Jadi kalau saya tertarik karena ini sangat sangat berdampingan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Di kasusnya itu begitu banyak gitu, termasuk dari orang tua saya sendiri gitu. Orang tua saya sendiri itu bapak saya, mama saya itu semuanya punya hipertensi gitu ya, bahasanya tekanan darahnya di atas normal gitu. Terus melihat kasus-kasus di dalam lingkup keluarga aja lah dulu ya, dalam keluarga tuh banyak banget yang sampai mengidap stroke, kemudian pembengkakan jantung dan itu. Jadi hipertensi jadi stroke tuh? Iya, itu komplikasinya ke arah sana. Jadi sebenarnya kadang ya kalau kita lihat itu nggak bergejala, nggak kelihatan. Kalau misalnya luka kan kelihatan ya, atau misalnya orang gula kelihatan luka gitu kan. Atau misalnya kalau orang asam urat kelihatan bengkak gitu. Kalau si hipertensi ini nggak kelihatan. Jadi dia itu disebut silent killer. Jadi pembunuh diam-diam. Nah ini yang ketahuan karena nggak ketahuan bekasnya ya. Dan karena nggak terasa. Nggak menunggu sampai pusing dulu. Nggak semua orang ngerasa itu. Banyak itu yang sampai kita mendapatkan gejalanya bahwa tekanan darahnya misalnya di 200 ya, 180 kemudian 200 itu pas dicek dia bilang dia nggak ada rasa. Nggak kerasa. Saya nggak pusing mbak gitu, saya nggak ada ngerasa sakit kepala atau segala macam. Nggak ada keluhan lah ya. Keluhan benar. Jadi kita kadang teman-teman itu mendapatkan pasien-pasien hipertensi itu bukan karena ada gejalanya gitu, tiba-tiba aja ngecek random gitu kan, atau pengen cek aja gitu, ternyata kita dapatin tinggi. Ternyata tinggi dan itu yang berbahaya. Justru yang berbahaya saat tidak terasa. Tapi kalau untuk umumnya biasanya ada nggak terasa gitu? Lazimnya seharusnya. Kalau misalnya itu belum lama atau baru pernah nih, dia akan terasa
minimal pusing. Pusing. Nah, atau terasa berat di badan gitu kan, pegal gitu. Beberapa orang pandangan kabur ya itu kan beda-beda lah setiap orang. Tapi paling sering itu pusing atau sakit kepala. Pusing atau sakit kepala ya, karena emang tekanannya yang tinggi ya. Iya. Iya. Nah, jadi kenapa saya tertarik sekali buat membahas ini, karena ini benar-benar di sekitar kita ini rata-rata ya. Kebanyakan tuh sudah di wilayah kerja Sebakung Jaya pun banyak sekali. Mungkin berbeda-beda keluhannya, jadi nggak kelihatan gitu ya kalau memang dia punya tekanan, mungkin kayak gitu ya. Iya. Terus kenapa banyak yang dari hipertensi kemudian larinya ke pembengkakan jantung dan ke stroke. Jadi dua penyakit ini adalah yang paling dekat saat jadi komplikasi kalau hipertensi tidak terkontrol, dalam tanda kutip ya, tidak terkontrol. Jadi dengan adanya tekanan darah yang tidak terkontrol itu, ini kan berat nih, jantung nih kerja berat. Coba Mas, kalau misalnya ada orang lagi sering fitness atau binaragawan, kan sering pompa berat kan, maksudnya ini berat kan, dia berat. Itu kan kebentuk nih ototnya jadi tebal, besar gitu kan. Nah, kalau sampai juga dengan jantung gitu, ketika tekanan itu sangat berat, tekanan darah itu berat atau tinggi, dia akan memompa sangat berat. Jadi cepat gitu ya. Semakin berat, jadi semakin berat tuh kerjanya, jadi otot jantung tuh jadi membengkak. Nah, di situ tuh karena tidak kontrol atau tidak, dia cuma ngomongnya gini biasanya. Saya biasa kok Mbak, segitu nggak ada rasanya. Jadi makanya saya nggak minum obat. Nah, ya gitu. Nah, itu yang akhirnya larinya ke pembengkakan jantung. Kemudian yang kedua adalah stroke. Stroke itu kan penyumbatan atau pecah pembuluh darah di otak karena si tadi tekanan darah yang sangat tinggi itu tadi kan. Nah, kalau misalnya masih pembuluh darahnya tersumbat, masih bisa sembuh, masih bisa diencari darahnya, masih bisa dinormalkan tekanan darahnya, masih bisa sembuh. Tapi kalau sudah pecah, nah itu yang bahaya. Sebenarnya saya suka sekali mengedukasi orang-orang yang malas berobat, malas minum obat, atau hanya minum obat saat pusing aja. Karena larinya ke sana, saya lebih suka mengedukasi akibat yang akan terjadi, karena itu sangat dekat dan nggak ada warningnya lah bahasanya. Tiba-tiba langsung ambruk, kebanyakan seperti itu. Berarti begini aja Mbak, selama Mbak berpraktek nih di jadi apoteker atau buka praktek di luar ya, atau pasien kita yang ada di Surabaya ini, pengalaman Mbak terhadap pasien-pasien yang penderita hipertensi itu seperti apa? Itu kebanyakan ya, itu dia ada yang rutin berobat, begitu dia merasakan manfaatnya. Ada juga yang memang males banget. Jadi kalau saya di apotek saya sendiri, saya punya catatan ya. Saya punya catatan, misalnya tanggal sekian, misalnya tanggal 1 dia tensinya 200, kita kasih obat nih. Kita kasih obat, nanti seminggu cek lagi ya, misalnya di tanggal 7 dia cek lagi, kok masih di 190, turun sih memang, tapi kan masih tinggi. Nanti saya tanya itu biasanya obatnya gimana? Obatnya bolong-bolong kalau pas pusing aja. Nah, saya bilang coba deh obatnya jangan putus. Kan biasanya yang datang ke saya itu sudah pernah berobat ke dokter. Jadi tinggal melanjutkan, saya mengedukasi obatnya ya, obatnya biar minum terus. Akhirnya di tanggal 14 misalnya kembali lagi, sudah bagus nih 160. Saya tanya obatnya gimana? Obatnya rutin Mbak. Rutin. Nah, langsung saya bilang ada kan ini perubahan signifikannya gitu loh. Jadi saya selalu menegaskan, saya setiap berpraktek ketemu sama pasien hipertensi selalu bilang tolong ya obatnya gitu. Jadi di samping obat ada lagi Mas, selain kepatuhan dia minum obat itu akan bisa menurunkan tensinya sampai ke normal ya, sampai ke normal itu sekitar di 130 biasanya saya acuannya untuk yang sudah pernah tinggi. 140, 130. Nah, ini bisa dicapai nih kalau rutin dan terputus. Begitu sudah sampai di angka yang normal, nanti tetap minum obatnya, karena kalau tidak minum bisa tiba-tiba naik lagi. Selain minum obat, jadi kita ada pola makan, yaitu diet natrium. Saya paling suka nanya tuh sama pasien, micinnya di rumah masih kah gitu. Salah satu faktor juga ya, yang malah berpengaruh sekali. Dia si natrium ini yang bikin darah jadi kental, kemudian kurang minum, kurang minum air putih, micinnya kuat gitu kan. Oke, kalau yang lain-lain misalnya tidak disertai sama kolesterol tuh lain lah ya. Kita fokus ke si diet natrium tadi. Jadi sumber natriumnya itu ada dari garam sama dari micin tadi. Nah itu udah kelihatan loh kalau
mau mengganti, kan sekarang zaman udah maju, banyak micin yang nggak pakai natrium ada ya? Ada. Jadi ada ya di switch atau apa, kalau misalnya dia nggak mau ganti, nggak pakai micin ya harus wajib gitu. Nggak enak mbak kalau nggak pakai micin gitu kan. Karena memang beberapa orang kalau nggak micin nggak enak ya. Iya, itu sudah. Kadang saya sampai harus ngomong gini, Bu, Pak, micin itu dari tebu loh, jadi pakai gula sama garam aja udah bisa mengganti sebenarnya. Cuman karena sudah mindset di masyarakat kan, jadi kan, oh iya ada kok micin yang merek X gitu, dia tidak ada MSG-nya, monosodium glutamatnya, itu bisa gitu. Saya berusaha mencari solusi di mana sama-sama enak, supaya dia mau kan, sama minum air putih. Kalau minum air putihnya susah, pakai es batu nggak apa-apa, yang penting putih bening gitu lah. Iya, nggak apa-apa, ngakalin sih harus anget gitu kan, yang penting air putihnya lancar. Kalau itu dengan kita membantu menurunkan tekanan, itu membantu kerja jantung, membantu kerja ginjal gitu. Oh iya, jadi memang hipertensi itu kadang nggak orang tuh nggak banyak tahu apa namanya faktor-faktor pencetusnya ya. Memang bagaimana, terus keluhannya juga jarang ada, mungkin nggak ada rasa. Jadi mungkin karena biasa-biasa aja, tapi ternyata tekanan tinggi. Jadi gini mbak, terakhir nih mbak, kesimpulannya mbak nih buat pasien-pasien hipertensi atau pasien-pasien yang bandel-bandel yang udah berobat tapi kadang kan ada berobat udah tinggi terus turun, nah malas lagi nih minum obat, nah itu gimana mbak kesimpulannya? Kalau dari saya keberhasilan pengobatan tuh ada dua, pengobatan hipertensi ya, tekanan darah tinggi. Yang pertama kepatuhan minum obatnya. Jadi kalau sudah memang dijadwalin 1 kali sehari pagi harus dilakukan. Karena kita nggak tahu nanti tiba-tiba stres, atau stres itu bisa micu juga loh ya. Kemudian atau kita makannya jadi lebih sembarangan, mungkin makan di luar, itu kan kita nggak bisa hindarin kan. Nah itu jadi obat tetap harus diminum walaupun kondisinya sudah normal. Untuk mencegah tiba-tiba naik tadi. Yang kedua adalah pola makan tadi yang saya bilang, diet natrium diet natrium, kemudian air putih, perbanyak minum air putih, dan biasanya saya bisa membatasi penggunaan makanan-makanan yang berlemak biasanya, supaya nggak ngarah ke kolesterol lagi nantinya gitu kan. Nambah penyakit baru nambah beban biasanya. Jadi gitu aja sih supaya tekanan darah itu dapat terkontrol. Jadi tekanan darah itu bisa dikontrol dengan 2 faktor tadi. Jadi tidak hanya obat yang berperan, walaupun obatnya bagus. Kalau nggak pola hidupnya yang nggak patuh tadi, obatnya mahal, paten saya kan kadang dari rumah sakit ini mahal loh biasanya obatnya dari rumah sakit, iya biar obat BPJS. Tapi kalau misalnya nggak patuh minumnya, sama aja, nggak ada artinya, bener, sia-sia bener. Oh jadi itu makanya 2 hal itu yang memang jadi suatu kunci kunci biar kita itu bisa menjaga kesehatan kita dan terhindar dari hipertensi. Oke teman-teman, terima kasih, ini sangat mengedukasi sekali. Jadi buat teman-teman di rumah, jaga kesehatan, jaga pola makan yang teratur. Kalau yang punya penyakit hipertensi jangan nakal-nakal, selalu diminum obatnya. Oke, sekian dari saya, terima kasih Mbak Leha. Sama-sama Mas Safian. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.